diberikan oleh Allah sehingga kita semua dapat bertatap muka dan berkumpul di ruangan kelas 6A untuk melaksanakan acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Sangkarayu oleh calon guru penggerak angkatan 8 Bapak Dian Kristianto Irfani SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya membacakan susunan acara diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, 5 penutup. Agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bersayarlah aku berdiri beriman dirimu. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan tanah airmu, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri 1 Sangkarayu kepada beliau Bapak Ruswanto SPD SD. Kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 1 Sangkarayu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Tak lupa selawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk hadir mengikuti acara ini, acara diseminasi budaya positif dari guru penggerak kita Bapak Dian Kristianto Irfani. Kegiatan ini mungkin pertama dilaksanakan di SD Negeri 1 Sangkarayu. Mungkin nanti akan ada kegiatan diseminasi yang lain ya, di waktu-waktu yang lain. Mari kita dukung kegiatan ini, kegiatan Pak Dian selaku guru penggerak dari SD Negeri 1 Sangkarayu
ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan nanti menghasilkan guru penggerak yang bisa membawa kebaikan, ya, meningkatkan pendidikan di SD Negeri 1 Sangganayu. Program guru penggerak ini merupakan program pemerintah, ya, dari Kemendikbud yang saya yakin nanti ini akan terus dievaluasi. Maka ini kegiatan-kegiatan seperti ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, nyata, tidak hanya formalitas, tapi harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, ya. Karena ini nanti bagian pasti akan dimintai laporan pertanggungjawabannya, ya, jika melaksanakan kegiatan diseminasi. Ya. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sampai kegiatan selesai. Dan mohon maaf, ini banyak teman-teman kita yang tidak bisa ada beberapa teman kita yang tidak bisa mengikuti acara ini karena ada kegiatan lain, yaitu mengikuti kegiatan technical meeting untuk lomba MAPSI tahun 2023. Dan saya sendiri juga nanti tidak bisa sampai selesai acara ini karena saya juga termasuk panitia lomba MAPSI tahun 2023. Saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian nanti guru penggerak ini bisa membawa perubahan di Negeri 1 Sangganayu. Dan ini juga kesempatan yang baik dari Pak Koko, Pak Tri, ya, yang sudah terdaftar sebagai calon guru penggerak. Tinggal menunggu waktu saja, waktu bimbingan, ya. Dan ini ada kesempatan lagi yang tahap 10, ya. Tahap 10, monggo yang belum terdaftar atau mendaftar masih ada kesempatan. Ada Bu Suci, Bu Antun, Bu Anjar, Bu Mufia sudah ada di rumah, barangkali masih ini. Monggo yang masih punya kesempatan, ya, memenuhi persyaratan untuk mendaftar sehingga SD 1 Sangganayu punya banyak guru penggerak, ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ya. Acara ini nanti intinya akan disampaikan oleh Pak Dian, ya. Satu acaranya, acara intinya nanti disampaikan oleh Pak Dian. Jadi saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ruswanto SPDSD atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Sangganayu yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Kristianto Irfani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Terima kasih pada Bapak dan Ibu guru SD Negeri 1 Sangganayu, terutama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sangganayu yang sudah meluangkan waktu untuk memperhatikan acara menghadiri acara diseminasi budaya positif pada hari ini.
Langsung saja saya perkenalkan kembali, nama saya Dian Kristianto Ihwani SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Sangarayu, Kabupaten Purbalingga. Pada acara hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebenarnya seorang guru itu harus atau memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif dimanapun dia berada. Tetapi karena kita sebagai pendidik, alangkah lebih baiknya kita awali dari sekolah terlebih dahulu. Untuk perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan, siapa yang kita bertanya-tanya, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Baik itu kontrol terhadap siswa dan terhadap diri kita sendiri. Saya akan jelaskan perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yaitu kita pertama-tama pahami dulu apa yang tentang pandangan mereka. Terus untuk yang selanjutnya di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol itu melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Seperti contoh, anak didik kita itu ketika melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol atau pilihan sebenarnya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Sebenarnya itu. Terus di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Di stimulus respon yaitu pemaksaan. Terdapat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bila misalkan kita mengajaknya gagal, kita harus paksa dia. Tapi di teori kontrol itu terdapat kolaborasi dan konsensus, atau istilahnya ada kerjasama untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Otomatis pilihan itu lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain, terutama untuk sekolah kita. Terus di stimulus respon itu model berpikir itu menang kalah. Yang mengajak berarti menang, terus seakan-akan yang diajak itu kalah. Tapi di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Maksudnya menang-menang itu yang mengajak itu menang, yaitu bisa berbagi ilmunya. Terus yang diajak itu juga menang karena mendapat ilmu-ilmu yang baik, dan ilmu tersebut itu bisa mengembangkan dirinya. Seperti itu. Menurut Bapak Ibu yang bagus stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol. Ada
menjelaskan tentang inquiry apresiatif, yaitu dengan melihat dari segi positifnya, bukan negatifnya. Dan kita itu semua saling bekerja sama. Lalu budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan budaya positif itu dapat dilakukan dengan 5 cara. Yaitu yang pertama, maaf ini saya ketik, harusnya disiplin positif. Yang pertama itu disiplin positif. Terus kita juga harus mengetahui tentang motivasi perilaku manusia. Lalu posisi kontrol guru. Lalu kita juga mengetahui keyakinan sekolah atau kelas. Dan kita harus mengetahui tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah mengetahui, dan mungkin ada yang belum mengetahui. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Untuk selanjutnya, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif ini mengacu pada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Seperti itu. Yaitu ada 4 poin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Perkembangan diri untuk menjadi lebih baik itu semuanya ada di tangan kita sendiri. Terus yaitu makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Salah satunya ada di sekolah kita, itu yang pintar musik, terus dikembangkan potensinya. Terus ada yang pintar bahasa Inggris, itu juga bisa dikembangkan potensinya, dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua, itu semua perilaku memiliki tujuan, yaitu nanti kita belajar teori motivasi. Terus yang selanjutnya, model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini nanti akan menarik di posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Itu ternyata posisi kontrol kita ada 5. Yang pertama adalah penghukum, lalu pemberi, pembuat rasa bersalah. Ya, kita pasti. Terus ada yang menjadi teman. Terus ada juga posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Mana yang lebih baik nanti kita lihat bersama-sama. Terus kalau posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu biasanya dari ketika anak mendapatkan itu malah untuk anak cenderung untuk menghindari hukuman. Anak berusaha untuk menghindari hukuman. Terus kalau teman dan pemantau itu untuk mendapat imbalan, lebih kepada itu. Terus kalau manajer, anak itu bisa menghargai diri sendiri, yaitu dengan nilai kebajikan universal yang kemarin kita sudah buat dalam keyakinan kelas, ya, berupa keyakinan kelas. Terus untuk manajernya nanti kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apabila setiap anak terkena masalah, itu kita selesaikan dengan restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan atau validasi yang salah, terus menanyakan keyakinan. Lalu yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yaitu ternyata di pelajaran kelas 4 kan kebutuhan
kebutuhan manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu. Di pelajaran kelas 4 dulu waktu KTSP, masih KTSP itu ada primer, sekunder, tersier seperti itu. Tapi menurut William Glasser itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, atau bahasa Inggrisnya survival, ya. Terus penguasaan, terus kasih sayang dan rasa diterima, juga ada kesenangan dan kebebasan. Itu nanti kita pelajari semuanya terangkum dalam disiplin positif. Terus selanjutnya, apa makna kata disiplin? Kita sering menggunakan kata disiplin. Anak disiplin, kita disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Berarti kita sebenarnya sama-sama belajar, baik itu guru maupun siswa. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Dengan dia disiplin, contoh, dia ingin menang lomba, berarti disiplinnya itu dia harus terus belajar dengan cara latihan, dan latihan. Otomatis nanti di latihan itu dia mempunyai sebuah tujuan. Contohnya untuk menjadi juara 1 atau menang dalam lomba tersebut. Apa yang dia hargai dan dia percaya, kalau saya rajin latihan, insya Allah saya akan juara. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung kalau saya dulu itu disiplinnya, dia harus patuh. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kalau bahasanya kita itu disiplin itu harusnya sama-sama nyaman, tapi itu ke arah yang lebih baik tentunya. Terus untuk nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif itu mengacu dari nilai kebajikan universal. Kalau kemarin itu saya buat di keyakinan kelas ada banyak sekali nilai kebajikan universal, contohnya kedisiplinan, terus ketertiban, terus dan lain-lain. Kalau dalam pelajaran itu seperti tema. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi otomatis kalau di sekolah ya anaknya ingin disiplin, sama-sama belajar. Terus belajar tentang lebih kepada keafektifnya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dari bersifat universal itu semuanya di dunia ini. Lalu lintas bahasa, apapun bahasanya di Indonesia tetap harus disiplin, sama-sama belajar. Terus apapun suku bangsanya, apapun agamanya maupun apapun latar belakangnya. Lalu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi intrinsik yang tadi saya bilang, kontrol diri itu yang mengontrol siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Jadi kita itu berusaha agar motivasi dalam dirinya itu terbangun seperti itu. Contohnya seperti saya melihat beberapa pengetahuan tentang CGP, terus banyak orang yang memotivasi saya, terus
saya itu berkolaborasi dengan teman-teman, alhamdulillah motivasi intrinsik saya untuk mengikuti calon guru penggerak akhirnya terbangun dan saya alhamdulillah lolos. Untuk berikutnya persiapan Pak Koko dan Pak Trisnarto dan yang lain, marilah kita bangunkan motivasi intrinsik kita untuk lebih berkembang. Terus sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen tahun 1998. Terus nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenali dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin beberapa Bapak Ibu atau semua mungkin sudah mengetahui ya, karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua apa Bapak Ibu? Mandiri ya, lalu bernalar kritis, lalu berkebinekaan global, terus bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu biasanya motivasi eksternal. Kalau motivasi dari orang lain, ya itu. Terus yang kedua, ini juga motivasi dari orang lain, ya, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau siswa ya, kalau kita terlalu sering, kamu dapat ini, otomatis itu kan motivasi dari gurunya. Kamu bisa, kamu dapat ini. Jadi nanti yang terbentuknya itu untuk mendapat imbalan dari orang lain. Kalau tidak dapat ya biasanya tidak melakukan. Itu seringnya seperti itu. Terus untuk menghargai, kalau yang ketiga, motivasi yang ketiga itu kalau dari internal, dari diri kita sendiri, itu adalah tujuan dari disiplin positif, disiplin yang pembelajaran yang kita terapkan itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, ada kesalahan, kita cari solusi dari anak, kan nanti dia bisa mengatasi kesalahan sendiri atau mandiri seperti itu. Terus merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita harus semangat untuk memerintah diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Siap Bapak Ibu? Lanjut. Saya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993, yaitu kalau dihukum itu oleh penghargaan, ya, itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus ada penghargaan menghukum, terus penghargaan mengurangi ketepatan, terus penghargaan tidak efektif. Ya, jangka pendek itu nanti misalkan itu hanya motivasi itu hanya sebentar saja, tidak. Juga ada yang jangka panjang, itu tergantung anaknya. Terus
penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Terus untuk selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, ya, secara khusus artinya suatu saat juga kita akan memberikan penghargaan tanpa penghargaan kemudian tanpa murid-murid yang lain tahu. Terus beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian. Contohnya bisa menjawab kamu pintar, seperti itu. Penghargaan itu tidak pasti berupa materi, seperti itu. Dengan tepuk tangan, dengan pintar, kalau saya mengelus kepalanya, itu seperti itu juga termasuk suatu penghargaan. Beri pengakuan secara konsisten, jadi tidak hanya satu kali, tapi untuk seterusnya. Terus fokus pada proses, seperti itu. Karena proses itu, menurut saya proses itu akan menentukan hasil. Terus contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Itu ada pembukaan, nilai kebajikan, dan situasi. Pembukaannya kemarin saya perhatikan. Terus nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, dan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalkan situasinya ada anak yang menolong anak yang jatuh, terus gurunya membuka dengan, kemarin Pak Guru perhatikan kamu menolong, misalkan menolong Dava jatuh, seperti itu. Terus nilai kebajikannya atau positifnya, wah berarti besar sekali rasa empatimu ke teman-teman. Terus apabila pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu berarti saya menghargai kamu untuk membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus nilai kebajikannya adalah kepedulian. Terkadang kan dalam kolaborasi kelompok itu kan otomatis setiap anak berbeda dalam kelompok itu. Otomatis harus saling membantu agar hasilnya maksimal. Terus pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, itu juga harus kita beri penghargaan, ya. Penghargaan di sini contohnya dengan ucapan terima kasih. Contohnya terima kasih, misalkan terima kasih Buku telah mengambilkan sampah di kelas, misalkan seperti itu. Terus di situ akan timbul rasa tanggung jawab. Apabila kita sedang makan, terus anak sedang makan, kok ada sampah, itu mereka akan mengambil sampahnya dan membuang ke tempat sampah. Bahkan yang paling bagus itu ketika mereka di kelas atau di luar kelas ada sampah, itu hasilnya mereka akan ambil dan masukkan ke tempat sampah. Terus ini hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu sama atau tidak? Beda ya, hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ya, itu. Contohnya misalkan berdiri di depan terus seperti ini, ya, kan hukuman itu menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kamu tidak bawa kaos, misalkan kamu tidak bawa pensil, ya tidak nulis, seperti itu konsekuensi. Terus kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu
sakit hati, bisa saja. Terus konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Itu efeknya, hanya jangka yang pendek. Habis itu dia biasanya melupakan yang dia alami. Terus kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Lebih kepada malah kita inginnya baik, malah anak menjadi kebalikannya atau buruk seperti itu. Terus kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Oh iya ya, ini orang bawa pensil, ben orang benteng nulisnya nyok kudu bawa pensil seperti itu. Terus kalau hukuman itu paksaan, berdiri di depan, nah itu kan paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan, kita lihat tanggapannya anak itu bagaimana. Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri seperti itu. Kalau kita hukuman, apalagi nama tujuan intelek sampai traumatik, itu berarti kan dia menyakiti diri sendiri. Terus kalau konsekuensi mendorong anak untuk agar mudah menyesuaikan. Oh, saya harus bawa pensil, pulpen, seperti itu. Terus hukuman itu konsep diri yang buruk, ya. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Biasanya kalau misalkan contoh saja kita sering memarahi, malah anak cenderung kalau ada masalah disembunyikan. Misalkan merusak ini, terus ketika gurunya tanya siapa yang merusak ini, cenderung anak diam, tidak mau mengaku. Kalau konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi aturan. Misalkan merusak ini, siapa yang merusak ini? Ya Pak, nanti saya ganti, seperti itu. Itu bisa. Atau ya Pak, besok saya bawa pensilnya kembali atau pulpen agar saya bisa menulis. Itu konsekuensi. Terus akibat dari hukuman pada anak adalah adanya rasa marah. Rasa marah, terus rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak berharga. Pernah mengalami hal seperti itu? Pernah tidak? Terus kalau konsekuensi itu kehilangan hak. Haknya yang tadi dia menulis malah tidak menulis, dibuat tidak nyaman, disanksikan untuk sementara atau tempo. Bagus yang mana? Konsekuensi. Kalau dibandingkan dengan hukuman. Terus lanjut. Nah ini tindakan guru. Oke, biar tambah semangat ya. Saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimat. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Coba. Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Mungkin ada yang pakai mic. Silakan di sini. Ya, Pak Pupu, coba. Yang paling atas hukuman, kalau hukuman apa ya? Hukuman semua. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke. Terus oh ya, karena perbedaan pendapat, ada yang bisa mengutarakan alasannya. Yang hukuman kenapa?
oh dia merah, berarti dia nggak pakai sepatu seharian. Kenapa hukuman? Kenapa hukuman? Harusnya itu kalau konsultasi anak disuruh pulang saja. Anak sebagai Ustaz seperti itu kan sudah menyangkut fisik. oke. Oh, karena menyangkut fisik gitu ya. Sudah memalukan anak, bukan? Oke. Saja. Ya. Kan terima kasih Pak Koko, beri tepuk tangan untuk Pak Koko. Kalau konsekuensi kenapa? Karena tidak memenuhi aturan. Oke, beri tepuk tangan buat Bu Anja. Oke, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, nih hukuman. Hukuman? Hukuman harus juga untuk pelatihan. Oke. Ya. Coba kita lihat bersama-sama. Nih, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman. Karena 100 kali itu fisik menurut saya Pak. Kalau 1 kali itu konsekuensi ya, karena tidak terlalu memberatkan fisik. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu menurut saya hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman ya, push up 15 kali. Saya 10 saja sudah cengeng-cengeng. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi atau akibat karena dia itu mencoret-coret kertas tugas teman. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti itu suatu konsekuensi atau akibat karena dia menumpahkan air walaupun tidak sengaja, tapi di situ dituntut tanggung jawab. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, itu hukuman. Ya, karena misal jalan-jalan tanpa sepatu, bisa saja yang pertama kakinya menjadi sakit, apalagi sampai siang, itu fisik. Terus bisa saja diejek sama teman-teman karena tidak memakai sepatu, itu sakit hati. Ya. Terus tidak hanya ditolak, tapi diejek juga. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi karena tadi dia itu kalau PJOK kan sekalian dia pemanasan, ya, pemanasan. Jadi itu konsekuensi, tidak terlalu melibatkan fisik. Maksudnya yang berlebihan fisiknya sebetulnya. Karena pas pelajaran PJOK. 12 kali itu lah hukuman. Betul Pak Leo. Terus lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu restitusi. Siapa yang baru mendengar kata restitusi? Oh, berarti sudah paham semua ya. Restitusi. Oke. Resti. Yang maknanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, ketika mereka melakukan salah, kita adakan restitusi, mereka cari solusi, mereka menyadari kesalahan mereka sendiri, mereka cari solusi, kita bersama-sama mencari solusi sehingga mereka ketika berkumpul dengan teman-temannya itu menjadi lebih kuat dan alias mempunyai
tanggung jawab yang besar, tidak malu, terus tidak, kalau bahasa kita yang tidak minder seperti itu. Itu yang disebut dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di situ mereka mempunyai tujuan. Oh, misalkan, yang kepengen kayak Bu Guru, saya kepengen kayak Bu Uswatun Hasanah, apa Bu Malikatul Munzia, seperti itu. Terus mereka juga bisa memperlakukan orang lain, yaitu otomatis menjadi lebih baik. Itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu lebih cenderung anak menjadi gagal, ya. Kalau konsekuensi dan restitusi itu tadi yang anak menjadi sukses. Ya, hukuman contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti sesuatu yang terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi tidak semua harus pakai restitusi, situasional seperti itu. Terus itu tidak nyaman juga dalam jangka pendek. Ini menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika biasanya murid kalau menemukan sendiri motivasi intrinsiknya bangun, jadi dia akan lebih kuat dari sebelumnya karena dia bisa menghadapi masalahnya. Terus korban mendapat keadilan. Kalau hukuman, korban bisa diabaikan dan ini korban mendapatkan ganti, ya. Gantinya itu biasanya jadi lebih baik seperti itu. Terus hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, ya. Jadi dia itu lebih kepada apa? Bukannya jadi lebih baik, malah lebih agresif seperti itu. Terus kalau konsekuensi yang dia disuruh mematuhi peraturan dan bertanggung jawab itu penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Terus kalau restitusi masalah terpecahkan. Terus hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berarti hukumannya murid harus takut seperti itu. Terus konsekuensi memerlukan monitoring supervisi terus-menerus dari guru, karena biasanya konsekuensi itu solusinya dari gurunya. Tapi kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, karena murid sendiri yang memperoleh atau mencari solusinya. Jadi dia itu lebih bertanggung jawab. Terus hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, contoh yang berdiri ini kan hanya di sekolah ya dulu, kalau di luar biasanya tidak. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dia sudah biasanya kan peraturan sekolah itu sejalan dengan peraturan di masyarakat atau di dunia kerja mereka kelak. Terus kalau restitusi itu fokus dalam pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Ya, itu fokus pada masalahnya dan solusi dari masalah itu. Terus hukuman, peraturan adalah kamu peraturannya seperti ini, kamu harus seperti ini, itu hukuman. Ya, kalau konsekuensi apa? Kita tanya dulu, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Misalkan saya yakini saya harus menghormati, misalkan mengejek, saya harus menghormati orang lain seperti itu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf ke teman saya seperti itu. Kan itu bisa, ya. Terus kalau hukuman, murid membenci peraturan itu.
Saya dulu pernah seperti itu. Terus mengalami yang murid seperti itu dulu pernah. Terus kalau konsekuensi murid anak menghormati peraturan, anak jadi peraturan menjalankan peraturan seperti itu. Kalau restitusi itu murid anak menghormati dirinya dan orang lain, ya seperti itu. Jadi menghormati diri sendiri karena dia tahu kesalahannya, dan menghormati orang lain karena dia bisa mencari solusi untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga mentalnya lebih kuat. Terus hukuman itu lebih kepada negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Kalau restitusi itu kecenderungan ke positif baik bagi gurunya maupun siswanya. Sebenarnya kita di sekolah ini itu sudah melakukan restitusi, tapi kita tidak tahu teorinya bahwa kita sudah melakukan restitusi seperti ini. Nah, tidak menyadarinya, betul, karena kita sudah saya banyak juga berpikir itu ya. Terus nah ini 9 ciri-ciri restitusi, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, intinya itu dia belajar dari kesalahan, tahu kesalahannya, solusinya apa. Terus memperbaiki hubungan, ya. Terus tawaran bukan paksaan. Solusi apa yang kamu dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dia melihat agar motivasi intrinsiknya baru. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik menurut saya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Lalu restitusi fokus pada solusi. Solusi yang kita cari adalah solusi. Seperti itu. Seperti dulu saya pernah ke suatu instansi, saya ada masalah tentang data, saya ke instansi, saya malah dimarahi. Saya tidak dapat solusi, malah dimarahi seperti itu. Dan itu tidak mengenakan. Ketika sekarang sudah berganti, ketika saya sana, saya tanya, terus menjelaskan, terus dicari solusinya, saya lebih tenang, lega. Terus kalau ada masalah yang terselesaikan seperti itu. Itu sebenarnya adalah restitusi. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia berbuat salah, terus dia menemukan solusi, melakukan hal yang lebih baik, ketika dia berteman kembali dengan teman-teman lainnya, dia tidak akan malu. Minimal dia tidak akan malu seperti itu. Dan insya Allah akan berbuat lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan salahnya itu. Oke, ini peraturan sekolah, peraturan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Untuk melindungi kepala, untuk keamanan. Sebenarnya keamanan itu adalah keyakinan kita. Sebenarnya bukan peraturan tapi keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk menjaga kesehatan. Betul sekali. Ya, kesehatan itulah yang disebut keyakinan.
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak supaya mendapatkan ilmu yang maksimal. Ya, biasanya kalau kita terlambat itu ilmunya tidak maksimal atau setengah-setengah. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini keyakinan sekolah ke kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Sudah. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Itu pembentukan keyakinan kelas. Itu ada bersifat abstrak, pernyataan, keyakinan kelas dibuat bentuk positif, keyakinan kelas tidak terlalu banyak, ya seperti itu. Terus keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh guru, tapi dibuat oleh siswa, dan guru ikut andil juga atau bersama-sama. Terus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, atau meninjau, mengingatkan, terus bisa terjadi perubahan keyakinan kelas. Terus di peraturan kelas itu, ya Bapak Ibu, itu mengacu dari keyakinan kelas dan akan menghasilkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif ini, kalau semuanya sudah tercipta, akan tercipta budaya positif. Terus ini kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama tadi menurut William Glasser, ya, yang pertama bertahan hidup, yaitu ada kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, makan, dan kebutuhan biologis atau reproduksi. Terus yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui, prestasi dan keterampilan, dan didengarkan untuk memiliki harga diri. Contoh misalkan dalam olahraga permainan basket, bisa beberapa teknik. Itu berarti anak sebenarnya ingin diakui karena dia belum menguasai permainan basket tersebut. Anak jadi minder bisa salah satunya karena dia kebutuhan penguasaannya itu belum terpenuhi. Itu bisa saja. Terus yang ketiga, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan atau bermain dan tertawa. Anak berbuat salah itu bisa saja karena kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Contoh, melempar tempat pensil, terus ditanya, kenapa kamu melakukan? Saya senang Pak. Itu membuat teman-teman lain tertawa. Berarti sebenarnya dia melakukan kesalahan karena kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Seperti itu. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contoh. Dia minder karena di kelas itu diasingkan atau dibully atau tidak dianggap, apalagi tidak dianggap sama gurunya. Itu bisa saja dia minder karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya itu belum terpenuhi. Terus kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak itu dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kita tetap mencoba seperti itu, tetapi harus dalam koridor yang positif. Seperti itu. Bebas tetapi terikat. Dalam artian terikat di sini, kita juga harus bisa membedakan apakah perilakunya anak yang bebas itu baik atau buruk.
Kalau baik lanjutkan, kalau buruk dinasehati seperti itu. Terus posisi kontrol guru. Yang pertama apa Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Coba Bapak Ibu nanti pernah melakukan atau tidak? Ya, saya akan putarkan beberapa video. Ya, ini yang posisi penghukum dulu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Seperti itu. Menarik videonya? Ya. Nanti ada 5. Yang posisi penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik yang tadi ya, suruh lari 5 kali, ya, maupun hukuman verbal. Ya, ciri-cirinya ada suara tinggi. Kalau bahasa kita yang gentak seperti itu. Terus mata melotot, maaf itu kurang mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Ya, kamu paling seperti itu. Terus hasilnya dari murid, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Apalagi di sekarang ada yang viral ya Bapak Ibu, yang murid itu sampai marah-marah dan berkata kotor ke gurunya, sampai dia memukul pintu dan menendang pintu karena marah-marah. Dan yang klarifikasi gurunya. Sebenarnya harusnya ada klarifikasi dua-duanya. Terus sekarang ke video selanjutnya. Posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, itu adalah posisi guru pembuat rasa bersalah, yaitu menggunakan keheningan atau suaranya tidak terlalu keras yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu.
karena rasa salahnya itu terlalu besar. Ciri-ciri nada suara memelas atau halus atau sedih, merapat pada anak dan lesu. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru dan merasa menjadi anak yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terus ini video yang ketiga, yaitu posisi teman. Ini pernah saya lakukan dulu, tapi lihat saja. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Saya pernah melakukan seperti itu, tapi ternyata setelah saya pelajari dampaknya ke anak juga kurang bagus. Yaitu apa? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Ciri-ciri nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan dengan senyum jenaka. Hasilnya murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya menjadi tergantung pada guru tersebut atau tidak bisa menyesuaikan dengan guru-guru yang lain. Itu dulu pernah memang seperti itu, dan saya sudah memperbaikinya. Terus lanjut, posisi pemantau atau monitor itu bagaimana? Itu juga pernah saya juga pernah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu posisi pemantau. Nah ini, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita hanya fokus pada konsekuensi, pada sanksi seperti itu. Jadi kita tidak seperti menjaga jarak dengan murid. Terus ciri-cirinya ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Terus posisi yang terakhir adalah manajer. Nah, ini posisi manajer.
lewat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah posisi manajer. Yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ciri-ciri nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Hasilnya murid akan merasa dihargai, terus dia akan bertanggung jawab dan insya Allah tidak akan melaksanakan hal yang salah tersebut karena dia itu sudah tahu solusinya. Apalagi ketika kita itu menghadapi murid yang marah-marah, pasti murid-murid yang marah-marah itu ada alasannya. Pertama, biasanya kita undang dulu, terus dia marah, kita stabilkan dulu emosinya, jadi tenang seperti itu. Stabilkan emosi, lalu kita bimbing bahwa yang dia lakukan itu memang salah seperti itu. Terus kita hubungkan dengan keyakinan yang kita yakini, otomatis keyakinan guru dan siswanya seperti itu. Setelah itu kita cari solusinya bersama-sama. Kita bimbing guru untuk mencari solusinya. Biasanya kalau dia menemukan sendiri, motivasi intrinsiknya akan terbangun dan itu akan berlaku panjang seperti itu. Jangka waktunya panjang, bahkan bisa selamanya, dan akan menjadi murid yang baik. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang cocok? Manajer seperti itu ya. Oke, manajer di kelas Bapak Ibu maupun di sekolah. Nah, tadi yang manajer dan 5 itu kita wujudkan dalam segitiga restitusi. Maksudnya apa? Itu segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, otomatis dengan karakter yang baik seperti itu. Ada pun strategi untuk melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang tadi apabila saya ceritakan yang marah-marah, kita stabilkan dulu. Dia tidak marah, dia tenang. Terus validasi tindakan yang salah. Yang tadi saya katakan bahwa kita memang tindakan yang dia lakukan itu salah. Apabila dia berbuat salah seperti itu.
tindakan dia salah, terus menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kita tanyakan, kita hubungkan dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, lalu kita bimbing dia untuk mencari solusi. Itu insya Allah anak akan berkarakter lebih kuat, seperti itu, seperti Naren tadi. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan, sudah saya terapkan seperti itu. Contohnya. Sudah saya lakukan di kelas saya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan. Saya harapkan ke Bapak Ibu, marilah ketika misalkan ada anak kita yang salah, kita jangan sampai di posisi penghukum. Seperti itu, jangan langsung menghukum anak tanpa mengetahui alasannya. Tapi kita coba menjadi manajer yang melakukan segitiga restitusi. Kita tenangkan, kita anak berpikir bahwa tindakan mereka salah karena mereka berbuat kesalahan, terus kita kaitkan dengan keyakinan kelas atau sekolah, dan kita membimbing anak untuk cari solusinya. Nah, keterkaitan budaya positif dengan materi yang sudah saya pelajari di CGP, di calon guru penggerak, yaitu budaya positif itu pada modul 1.1 yang pertama itu tentang filosofi Ki Ageng Dewantoro. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Ageng Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Ya, jadi pusatnya itu pada murid. Guru menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yaitu sesuai alamnya, baik itu alam sekolah, masyarakat, dan alam rumahnya, terus dan sesuai perkembangan zaman, agar murid mendapat kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Terus yang ke modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif akan terwujud jika seseorang memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid atau mengaktifkan muridnya, terus mandiri bila dia itu mau berubah atau mengembangkan diri secara mandiri tanpa menunggu perintah dari orang lain. Lalu dia inovatif, dia itu menemukan ide-ide baru atau ide-ide yang lama yang baik dia kembangkan lagi. Terus kolaboratif, otomatis kita itu makhluk sosial, kita harus kolaboratif atau bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain, dengan kepala sekolah, komite, anak dan wali siswa. Terus kita juga harus reflektif. Semua yang kita lakukan, kita harus menggunakan refleksi. Kita harus melihat apakah ada kelebihan atau kekurangan dalam kegiatan yang kita lakukan. Kalau kelebihannya kita lanjutkan, kalau kekurangan yang kita ubah menjadi kelebihan di masa depan. Untuk modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu salah satu visi dari guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di sekolah. Kalau kita kemarin kan berkarakter ya, itu untuk mewujudkan budaya positif, sehingga pembelajaran akan berpusat pada murid dan tercipta suasana yang aman dan nyaman di sekolah. Seperti itu. Terus ya, terima kasih telah hadir dalam acara diseminasi. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu yang kami hormati, penyampaian materi dari Abdian yang banyak sekali yang kita dapatkan ya Bapak Ibu. Ya, di antaranya yang paling saya ingat adalah posisi guru sebagai apa saja tadi ya Bu, Pak. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Perlu kita garis bawahi bahwa acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Dian tadi adalah intinya mengajak kita untuk mengubah stigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan melalui disiplin-disiplin positif yang dapat kita terapkan di kelas masing-masing dan memposisikan diri kita sebagai manajer bagi siswa di kelas, dan tentunya menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi. Demikian tadi Bapak Ibu, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada salah dalam tutur kata. Kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
keyakinan dalam kelas. Ada yang lain? Tidak tahu? Ya, keyakinan kelas itu seperti apa yang kita yakini, ya, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, dan apa yang kita lakukan untuk kebaikan kelas kita. Pak, hampir sama seperti peraturan. Kalau peraturan itu kesannya mengikat, Pak guru yang buat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita bersama-sama yang mau. Ya, itu keyakinan kelas. Nanti kalian tulis keyakinan kelas di kertas sticky note ini dan nanti dikumpulkan, ditempelkan di depan. Mak, contoh keyakinan kelas sih apa? Ya misalkan membuang sampah di tempatnya. Kalian ingin keyakinan kelas yang kalian harapkan di kelas itu yang bagaimana sih? Misalkan apa memperhatikan tamu? Misalkan tidak makan saat pelajaran. Hampir seperti terang. Ya. Untuk lebih jelasnya silakan kamu tulis di sini saja ya. Nah, kalau saya nulis seperti peraturan sekolah bagaimana? Boleh, silakan. Nulisnya satu saja. Kalau saja yang dilihat tentang keamanan sudah tempelin aja Bapak. Kalian ingin kelasnya yang bagaimana sih? Tidak boleh mencoret tembok kelas atau meja. Atau meja? Apa itu? Dia lagi dalam semua dia menggunakan pakai Oh. Sudah semua? Sudah semua anak-anak? Kita bahas satu-satu ya. Nanti keyakinan kelas ini kita ubah menjadi budaya positif. Maksudnya apa anak-anak? Ya. Sekarang tidak boleh merusak meja kelas. Berarti apa anak-anak? Menjaga meja kelas termasuk apa itu? Fasilitas, pinter. Fasilitas ya tidak hanya meja, tembok, apa namanya ini, pintu, papan tulis pun tidak boleh dirusak. Terus tidak memakan makanan saat pelajaran, menjaga ketertiban. Jadi budaya positifnya yang kita temukan ada berapa anak-anak? Apa saja? Yang kedua, yang ketiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9,
disuruh mencari nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya contohnya seperti ini. Menjaga fasilitas sekolah, berarti temanya apa? Kalau menjaga fasilitas berarti Terus yang berangkat tepat waktu, disiplin, pinter, kedisiplinan. Kebajikan universalnya ada berapa? 7 apa saja? Dari 7 ini berarti ada yang Pak Guru coba berikan contoh dari keamanan yang baik sama yang buruk. Contoh keamanan berarti apa? Menjaga fasilitas sekolah. Berarti buruknya apa? Merusak fasilitas sekolah. Kalau kedisiplinan, contohnya apa? Berangkat tepat waktu. Kalau buruknya berangkat tidak tepat waktu. Itu kan baik sama buruknya ya. Sekarang baiknya kita bagi menjadi 3. Yang terlihat, yang terdengar, sama yang sikap. Oke, yang terlihat dari keamanan apa? Menjaga fasilitas itu terlihat, terdengar, apa sikap? Terlihat kok orang nyoret-nyoret. Ya, menjaga kebersihan atau keamanan. Ya, tidak berisik. Itu ketertiban ya. Ya. Terus kedisiplinan. Melihat, terdengar, atau sikap? Sikap disiplin siapa? Menaati. Terus tadi apa? Berangkat tepat waktu. Ketika kalian sudah tahu nilai kebajikannya, sekarang Pak Guru ingin tahu apa yang harus Pak Guru lakukan. Apa yang harus Pak Guru lakukan yang berhubungan dengan keamanan? Yang Pak Guru lakukan biar kelasnya aman. Membuat jangan peraturan tapi keyakinan. Ya, Pak nanti jadikan peraturan aja tidak apa-apa. Boleh. Ya, kedisiplinan. Contohnya rambut harus rapi, berangkat tepat waktu. Terus memakai baju yang ya. Kedisiplinan. Nah, Pak Guru juga akan menilai semua tugas kalian. Ya. Lanjut, sekarang tanggung jawab kalian. Tanggung jawab kalian tentang keamanan gimana? Tidak berkelahi, menjaga kerukunan. Terus amanah, menjaga fasilitas. Ya, tentang keindahan. Jangan coret meja atau menjaga kebersihan meja. Menjaga kebersihan tembok. Ya. Terus ketertiban. Menjaga kerukunan.
tua. Ya, Pak Guru waktu Pak Guru itu tua, dia rambut putih Risma dan Akeh. Ya, itu bahasa Indonesia ke kalian sopan tidak? Sopan. Sopan. Pak Guru ke kalian ya. Bahasa Ngoko ke kalian sopan tidak? Masih sopan. Karena yang tua ke yang nek kok bahasa Ngoko karo Pak Guru berarti kok rasanya lebih. Nah, kalau Pak Guru kok mau inggil ke kalian? Sopan. Nah, sama halnya kalian kalau mau inggil ke Pak Guru. Terus Pak Guru, kalian untuk kebersihan gimana? Baca Al-3. Melakukan jadwal. Terus membuang sampah apabila melihat sampah. Nah, kalau kedisiplinan, terus tidak berpakaian harus rapi. Terus rambut harus rapi. Ya, kalian bilang ya, rambut harus rapi. Ya, cukurnya kalau cukur itu yang biasa kita. Kalau hari Senin memakai topi dan dasi. Kalau bisa di Senin Selasa ya, maksudnya pakai dasinya. Ya. Anak laki-laki pakai dasi kalau kalian pakai. Anak perempuan semakin santai. Kalau kalian memakai. Ya. Nah, untuk keamanan kayaknya Pak Guru tadi maksud tidak boleh perempuan tidak boleh memakai anting ya. Berarti kata-katanya dulu. Iya. Memakai perhiasan secukup bagi perempuan. Aku lagi ngomong. Ya, anak. Jadi ini keyakinan kelas nanti dicatat oleh sekretaris. Ya, ini juga budaya positifnya nanti dicatat. Nah, itu tadi keyakinan kelas untuk kelas apa ini? Nah, dengan siswa berapa banyak? 28 anak. Pak Guru harap kalian konsisten dan mau melakukan keyakinan ya toh ya, keyakinan kelas harus dipatuhi karena kita semua sama-sama yakin, sama-sama sepakat. Betul sekali. Ya. Ya jangan hanya kita Pak Guru juga melakukan, insya Allah Pak Guru melakukan. Ya, kalau Pak Guru ada salah, kamu boleh nasihati Pak Guru. Ya, maaf Pak Guru itu misalkan kayak gini. Maaf Pak Guru itu kancingnya lepas satu, boleh bilang saja. Pak Guru paling bilang terima kasih Pak Guru. Terus ketika kalian misalkan biasanya laki-laki bajunya merah putih dikeluarkan, ketika Pak Guru yang ngomong atau teman kalian yang ngomong ya kalian harus langsung membe. Paham ya? Paham anak-anak? Nah, sekian keyakinan kelas yang sudah kita buat ya, harus kita pahami ya. Terus habis ini nanti kita mencatat jadwal ya, jadwal tiket, jadwal pelajaran ya. Terima kasih, sekian dari Pak Guru.